Etimologi hadis. Hadis secara etimologi merupakan bentuk masdar yang berarti komunikasi, cerita, percakapan baik dalam konteks agama maupun duniawi atau dalam konteks sejarah, peristiwa dan kejadian aktual. Penggunaan dalam bentuk kata sifat atau adjektif mengandung arti 1. Al-jadid, yaitu sesuatu yang baru. 2. Al-khabar, yaitu berita ataupun yang dipercakapan atau dipindahkan dari seseorang ke orang lain. 3. Al-qarib, yaitu sesuatu yang dekat. Menurut MM Azami, penggunaan kata hadis dari sudut kebahasaan dalam Al-Quran ini antara lain 1. Komunikasi religius, pesan atau Al-Quran sebagaimana terdapat dalam Quran Surah Al-Azhar ayat 23. 2. Cerita duniawi atau kejadian alam pada umumnya sebagaimana terdapat dalam Quran Surah Al-An'am ayat 68. 3. Cerita sejarah atau historical story sebagaimana terdapat dalam Quran Surah At-Taha ayat 9. Di kalangan ahli hadis sendiri ada beberapa definisi yang berbeda. Ada yang mendefinisikan hadis adalah segala perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan dan perbuatan al-hiwalnya. Kedudukan dan fungsi hadis. Dari segi keberadaannya sebagai wahyu dan sumber syariah yang wajib diamalkan, isinya sunnah sejajar dalam Al-Quran, dan dari segi tingkatnya ia berada berdampingan dengan Al-Quran karena ia berfungsi menjelaskan. Sebagaimana Allah berfirman, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Dalil-dalil tentang kehujahan. 1. Al-Quran Al-Karim. Di dalam Al-Quran terdapat banyak yang menjelaskan tentang kewajiban taat kepada Rasulullah SAW, antara lain firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulul amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlarian pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik akibatnya. Quran Surah Al-Nisa ayat 59. 2. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang kehujaan sunnah atau hadis adalah, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama masih berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Dapat disimpulkan bahwa hadis-hadis itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW diberi Alkitab dan Sunnah dan mewajibkan kita berpegang teguh kepada keduanya, seperti mengambil apa yang ada pada Sunnah, seperti mengambil apa yang ada pada Alkitab. 3. Ijma. Telah disebutkan banyak ayat yang telah mengukuhkan hal ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kesaksian bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau hanya mengikuti apa yang diwahyukan. Dia berfirman, katakanlah, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa pembendaharaan Allah kepadaku, dan tidak pula aku mengetahui yang gaib, dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku adalah seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Maka kamu tidak memikirkannya. Demikian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.